Itu pun sekarang kalau kita butuh air, air itu nggak pernah ada. Tapi tidak butuh air, banjirnya itu nggak ketulungan. Halo Netral Travelers, berjumpa lagi dengan saya Martina Rosadi Lestari. Saat ini saya sedang berada di Balai Benih Ikan Kota Bogor di Kampung Bubulak Utara di Kota Bogor, Jawa Barat. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Abdul Ghafur. Selamat sore Pak. Selamat sore. Boleh diceritakan Pak, di tempat ini aktivitasnya apa saja sih Pak? Yang sekarang, Ya, aktivitas di tempat yang ini. aktivitas Balai Benih itu aktivitasnya adalah padat ya. Karena dia pengadaan benih yang disumbangkan untuk ke kelompok-kelompok gitu. Kelompok Petani ikan di Kota Bogor khususnya ya. Saya nggak tahu tambahannya ada apa tidak, di luar saya kurang tahu. Yang pasti setahu saya itu khusus warga Kota Bogor itu selalu dapat bantuan dari Dinas Perikanan, dari Dinas Pertanian Kota Bogor gitu. Karena kan ini satu atap ya, antara Dinas Pertanian dengan Perikanan ya, satu atap walaupun beda departemennya gitu kan. Ini cukup padat ya, itu selalu pembenihannya nggak pernah putus gitu, baik itu gurame maupun lele gitu kan. Ya seperti yang sekarang ada lah seperti ini gitu kan. Cuman kalau saya mas sekarang nih ya bukannya orang dinas, cuman dulunya saya ini sebagai petani perikanan. Kebetulan dulu saya yang membuat kelompok di sini. Nama kelompoknya nama apa? Kelompoknya itu Mina Kencana Lestari. Yang ketua kelompoknya Marhali. Kebetulan dia lagi ke atas. Itu dia saya bagi dari itu pun kelompok itu pecahan dari kelompok Bina Lestari. Tapi dipisah dari kelompok Tani Bina Lestari. Terus kita pecah menjadi kelompok Mina Kencana Lestari khusus di bidang perikanan gitu, yang pegang ikan. Jadi, nah sekarang kelompok itu karena bubarnya kelompok itu bukan karena bubar ya, karena kita juga mengingat kepentingan kebutuhan para petani yang ada di Kota Bogor ini kan perlu bantuan. Ya kita persilahkan untuk dibuka untuk menjadikan balai benih gitu, agar lebih manfaat lagi dan lebih luas lagi, sehingga teman-teman kita yang ada di Kota Bogor yang masih punya lahan perikanan kan bisa dapat bantuan dari sini. Itu menurut saya lebih manfaat lah ketimbang daripada cuma hanya kelompok kita. Tapi kan kalau dengan adanya dinas di sini kan kelompok-kelompok lain bisa terbantu, gitu. Ya, kalau misalnya kelompok-kelompok tani di Kota Bogor sendiri, bagaimana sih Pak dengan keadaan saat ini? Saya lihat nih sekeliling sini sih sudah banyak perumahan. Itu ada dampaknya nggak sih Pak kepada kelompok-kelompok tani ikan itu? Luar biasa. Kalau bicara dampak sih luar biasa. Yang dulu para petani ini kan sebetulnya dulunya memang kita ini adalah tanah peninggalan dari orang tuanya masing-masing para punya lahan, pada bisa tani, yaitu saya mah nggak pernah beli, tapi kita ngegarap dari bapak kita gitu kan. Nah terus misalnya bapak kita juga mungkin dari kakeknya, dari bapaknya lagi sampai ke kita. Artinya kita nih petani generasi yang sudah turun menurun. Ya mungkin karena ya seperti mungkin apakah itu pengaruh ekonomi atau bagaimana. Ya kalau saya nggak pernah jual karena saya nggak pernah beli tanah kan. Tapi saya seorang petani gitu. Petani saya itu adalah keturunan, saya ini petani keturunan gitu kan. Keturunan ya sekarang kita sudah tidak bisa lagi menanam jamu, sudah tidak bisa. Mau ternak ikan yang di atas sana tuh ya, di kampung yang disebutnya itu jalan kereta, jalan kereta di sana itu ya sekarang jalan Kiai Haji Muhyiddin. Itu pun sekarang kalau kita butuh air, air itu nggak pernah ada. Tapi tidak butuh air, banjirnya itu nggak ketulungan. Padahal dulu tidak pernah ada sebanjir sebesar itu. Padahal pada saat itu kalinya pun tidak pernah diturap, tidak pernah ditembok, nggak ada. Tapi nggak pernah ada banjir sebesar ini. Kebagian cuma hanya banjir. Karena dampaknya ada perumahan yang di hulu. Nah kita ada di hilir nih. Nah, muntahlah semuanya air-air yang ada di perumahan yang dia dari lahan pertanian tadi. Itu kan kelompok-kelompok pertanian yang ada di Sukaresmi, Sukadamai, sana kan itu kelompok tani semuanya, itu petani jambu semuanya. Kadang-kadang kan petaninya gini, kita ini petaninya bukan petani pemilik, petani penggarap, tanah guntai kadang-kadang kan, yang pemiliknya di mana, yang ngerawatnya di mana, itu yang saya bilang tanah guntai namanya kan. Nah terus ada juga yang paro-paro. Nah kalau yang paro-paro misalnya bagi hasil, ya karena pemiliknya sudah mau jual,
Ya otomatis kan kita tidak bisa lagi parut dengan dia bagi hasil lagi. Sekarang untuk pengolahan hasil, ya karena memang di petaninya tidak ada hasil, kita kan nggak bisa mengolah hasil. Kan dulu ada binaan, sebetulnya binaannya ada. Misalnya dari KWT, kelompok wanita tani, itu kan biasanya bidang pengolahan hasil pertanian. Tapi sekarang apalagi yang kita mengolah dari hasil pertanian, sudah tidak ada lagi kan. Sekarang misalnya ikan, misalnya kita mau pilet ikan, ya mau bertani ikannya di mana? Sekarang empangnya sudah terkubur semuanya jadi rumah. Ya inilah seberangnya. Itu dulu perikanan gitu. Banyak perikanan di atas di kampung. Itu semuanya antara rumah pasti ada empang, ada rumah pasti ada empang. Karena airnya masih ngalir. Sekarang nggak kebagian airnya, tapi banjirnya kebagian. Boleh cerita Pak, sejak tahun 1986 kelompok tani itu ada, berapa sih Pak dulu lahan yang ada sampai akhirnya sekarang hanya tinggal tempat bibit ini saja? Saya rasa di Kelurahan Kencana itu paling hanya 30% ya perumahannya. Itu pun berkelompok-kelompok. Taruhlah totalnya kalau 30% lah kalau kita sambungkan. Sisanya mungkin luasan Kelurahan Kencana ada 300 hektaran. Pada saat itu. Bukan pada saat itu, mungkin sekarang ini ada 300 hektaran kurang lebihnya arealnya. Tapi 30%-nya lah dulu itu perumahan. Rumahnya bukannya perumahan, maksudnya rumah-rumah ada di kampung. Sebagiannya kan itu memang lahan sawah, lahan kebun gitu kan, yang bisa dikelola. Ya memang mayoritasnya petani lah, penduduk sini dulunya itu. Ya contoh saya lah, saya ini kan anak petani gitu kan, bapak saya petani gitu, petani. Ada yang di sawah, ada yang di darat. Karena kan kita ada lahan yang di sawah, ada lahan yang di darat. Ya, mungkin di darat kan kita kasih tanamin dari mulai pepaya, ubi-ubian, kacang, jagung, itu yang di darat. Kalau yang di sawah, bahasa orang sini bilang itu balong, tanah yang air yang nggak bisa dikeringkan, itu nanamnya padi gitu kan. Nah sekarang yang lahannya padi, dulu kita bikin empang. Sekarang lahan yang bekas bekas pohon padi kita bikin empang, ya sekarang empangnya pun sudah terurung gitu. Nah sekarang yang di atas pun sama. Coba lihat di atas, itu rumah udah nongol celok sana celok sini. Nah pemiliknya pun ya bukan orang sini lagi, orang luar, pendatang yang datang sini yang dari luar kota Bogor maupun dari dalam kota Bogor. Itu yang jelas ya udah alih fungsi ya, sehingga ya kadang-kadang kalau si penggarapnya apa tanahnya ini saya mau pakai, ya udah nggak bisa berbuat apa-apa kan, memang tanahnya dia gitu. Terus kemudian kalau boleh tahu Pak, anggota yang dalam kelompok tani itu ada sekitar berapa orang sih Pak dulu nih? Saya dulu itu ya sampai 60-an ada. Oh ada 60-an orang ya? Ini terutama ini yang ada kompleks perumahan Gria Kencana di atas tanah garapan. Di atas tanah garapan ini kurang lebih ada berapa hektar, dari ujung sini sampai ujung sana. Ya hampir kurang lebih dulunya ya hampir 15-20 hektar lah. Itu anggota saya semuanya. Walaupun bertani cuma hanya nanam singkong, nanam jagung, kacang-kacangan di atas tanah ini. Itu tuh banyak. Sehingga ya terus juga memang orangnya juga memang usianya di atas saya. Ada yang sudah meninggal, tapi ada anaknya yang meneruskan. Karena lahan ini dipakai lagi, ya sudah habis lagi. Total kan sangat disapu 1994 kalau nggak salah ini dipakai. Jadi dari tahun 94 sampai 2020 tuh perubahannya jauh, makin nyempit. Kita nggak bisa tani lagi sini kan. Tapi kita masih bisa di sawah, di sawah pribadi lah. Pribadi terus ya, tapi dari sawah pribadi juga pribadinya lagi ya hilang lagi. Kena ada yang dijual, ada yang kena butuh, ada yang kena apa ya, karena yang tadi saya bilang ada kita cuma hanya parot tanah gitu kan, ada yang cuma numpang bertani gitu, karena di sana kan sudah dijual gitu, alih pemilik lah udah gitu. Jadi sekarang petani yang ada di sini ya, anggotanya aktivitasnya langsung beralih kemana nih Pak? Ada juga yang kuli, ada yang kerja di bangunan, ada yang ya ada yang pergi pagi pulang sore, ya entah kuli apalah gitu kan, ya sudah tidak ada lagi. Ya ada juga yang udah tua gitu kan. Jadi terutama sebagai petani dia butuh airnya nggak ada. Itu aja yang paling menyakitkan sekali. Nah, itu penyebabnya. Penyebab yang pertama hilangnya kelompok tani dari situ. Air. Jadi air itu benar-benar dari 96 udah mulai kurang, 96, 97 sampai 98 hampir kesini terus.
ya hilang hampir 2000, tahun 2000 udah air itu udah tidak mengalir. Pada saat kita mau piara ikan, airnya nggak ada tuh. Ya apalagi sekarang kita mau pakai mesin pompa segala, ya udah nggak, hitungannya bisnisnya kemana, nggak ada kan. Nah itu penyebabnya hilangnya petani yang ada di sini. Yang paling menonjol adalah penyebabnya air. Terus Bapak sebagai, ya bisa dikatakan masih ketua juga ya Pak ya, dan juga masih sebagai petani masih gitu petani, ya Pak. Nah kira-kira ada nggak sih Pak harapan dan keinginan untuk melestarikan pertanian kita gitu ya di Kota Bogor ini khususnya gitu, dan pastikan generasi milenial juga harus meneruskan seperti tadi. Kalau menurut Bapak bertani itu adalah turun menurun gitu. Bagaimana sih Pak kita bisa melestarikan pertanian ikan dan pertanian tumbuhan-tumbuhan yang lainnya gitu? Ya kalau saya barangkali karena di kepala saya memang yang ada di pikiran saya ini cuma hanya saya mau nanam apa. Sekarang saya cari paritas apa itu jenisnya. Jenis tanaman apa sih yang bisa ditanam di tempat yang hanya sesempit itu, masih saya bisa bertanam, bisa bertani, apa itu melalui polybag, apa itu pot gitu kan. Nah saya cari, tapi juga itu yang bisa menguntungkan gitu kan, bukan asal nanam juga. Kalau saya tanam nanti besok pasarnya kagak ada, apanya nggak ada. Nah itulah muncul tadi ide baru. Nah ini tanaman obat, gitu kan. Tanaman obat ini adalah obat, berarti setiap ada kehidupan pasti ada obat. Kan gitu kan, dan harganya pun nah ini lumayan gitu kan. Nah cuman tanaman ini kan masih liar. Nah liar kita harus cari di mana adanya. Biasanya ya kita ngambilnya sampai di Seketi Banten, sampai Tanjung Lesung. Bayangin itu jauh-jauh sekali di kaki-kaki Gunung Salak, karena memang adanya di hutan-hutan yang masih jauh dari sentuhan orang lah itu jenis tanaman itu. Sehingga itulah saya tuh mulain yang bisa ditanam di Bogor ini, di kota ini itu. Tapi kalau yang di luar Kota Bogor ya saya bertani ya masih seperti yang dulu gitu. Karena saya jauh sana, lebih baik saya nanam rumput odot. Jadi para petani ini dituntut untuk bisa berinovasi juga ya Pak ya, mencari tanaman-tanaman kira-kira yang berpotensi untuk bermanfaat bagi masyarakat, juga tanaman-tanaman yang kiranya dibutuhkan tapi tidak perlu tenaga banyak seperti tadi tanaman-tanaman gitu ya Pak. Baik Pak, sekarang saya mau keliling-keliling lihat sini Pak, di sini di tempat bibit ini ada apa aja, kita jalan-jalan nih Pak, keliling sini. Walaupun nggak di sini bantu ngomongin gitu kan, lihatin nanti ya bantu-bantu lah gitu. Catat. Misalnya bantuan apa sih Pak yang dibutuhkan itu? Apaan? Misalnya seperti bantuan apa yang diharapkan? Kalau petani apa? Ikan. Ya petani ikan biasanya kan ya dari mulai persiapan kali ya. Dari mulai persiapan, kalau sekarang kan mungkin kalau yang di kota persiapannya mainnya sistemnya kayak terpal, ya terpal, kita terpal benih di bibit ikan, ya pakan mungkin kan, apakah itu yang dibutuhkan adalah itu gitu kan, ya tapi dinas bisa nggak bantu semuanya kan gitu kan, dari mulai terpal sampai pakan sampai bibit, ya mungkin kan nggak semuanya kali dibantu ya begitu. Tapi kalau yang ini jelas disalurkan nanti ke para petani. Para petani ikan yang ada di Kota Bogor. Nah, ini ada apa aja Mbak? Ini yang lagi bibit-bibit ini? Ini lele ya. Ini lele. Biasanya yang diberikan itu dari dinas bibit lele, selain itu apa lagi Pak? Ya di sini gurame. Oh lele dan gurame. Yang jelas kalau dinas nyiapin itu. Gitu mungkin nyiapin kebutuhan kelompok, ngebantu kelompok bentuknya kayak ikan, lele, gurame gitu kan, itu yang sering dibantu itu setahu saya. Nah gitu, Netral Travelers, kita telah berbicara bincang-bincang sama salah satu petani di sini apa ya, di Kota Bogor. Semoga ada perhatian juga dari dinas ya Pak ya. Amin. Terkait untuk mensejahterakan para petani, dan mungkin ada potensi-potensi petani baru atau mungkin ada inovasi-inovasi dari baru, dinas untuk memberikan ide atau penyuluhan terkait tanaman-tanaman apa yang kira-kira bisa ditanam dengan situasi sekarang lahan terbatas ya Pak ya. Dengan lahan yang terbatas kita masih bisa bertani. Bertani dan bertahan gitu, menjadi petani sebagai profesi yang regenerasi turun-menurun gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak atas informasi dan waktunya. Semoga Bapak terus bertani dan
bisa Amin. memunculkan ide-ide kreativitas Ya, ya. tanaman apa saja yang bisa ditanam oleh masyarakat.